Selamat pagi Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu pada saat ini selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat jumpa kembali dengan saya, Deden Lajuardi, tim Gensei, yang akan menjelaskan kepada Anda tentang sebuah topik kehati-hatian di dalam memilih bisnis MLM. Kita sampaikan dalam suasana santai saja ya Bapak Ibu. Silahkan Anda sambil minum kopi, minum susunya juga. Kenapa Anda harus hati-hati di dalam memilih bisnis MLM? Ya karena memang MLM ini sejatinya adalah bagus, ya bisa menjadi tempat untuk media membangun bisnis masa depan, untuk bekal masa depan, tetapi juga yang terjadi bisa sebaliknya. Ya oleh karena itu harus hati-hati. Ada dua hal yang harus Anda perhatikan betul. Yang pertama adalah tentang produk dan sistem pembagian hasil. Ya, dua hal ini merupakan satu kekuatan yang menjadi satu kesatuan di dalam bisnis MLM manapun. Bapak dan Ibu, MLM ini more than business. Ya, jadi MLM is more than business. Dia bukan hanya sekedar bisnis. Dia bisa menjadi media yang bisa membuat sesuatu yang baik itu menjadi kurang baik. Ya, itu semua tergantung kepada sistemnya. Sejatinya MLM itu merupakan media untuk membangun pertemanan dan persaudaraan, tetapi bisa jadi MLM menjadi media yang bisa merusak pertemanan dan persaudaraan. Sejatinya MLM adalah media untuk membangun aset masa depan, tetapi bisa jadi dia merupakan media yang hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya saja. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah MLM itu sejatinya merupakan media untuk membangun sifat gotong royong, tetapi bisa juga jadi media yang terjadinya saling eksploitasi, ya satu dengan yang lainnya. Mari kita bahas satu-satu kenapa bisnis MLM atau sistem yang ada di bisnis MLM bisa seperti itu. Dia bisa merupakan media di mana kita bisa membangun pertemanan dan persaudaraan, atau sebaliknya, ya pertemanan dan persaudaraan yang sudah erat pun itu menjadi pecah, ya. Satu kunci yang bisa membuat semuanya berubah itu sebetulnya MLM sangat mudah Bapak dan Ibu. Ya di MLM tersebut terapkan saja hukum keseimbangan kaki atau hukum keseimbangan omset, maka hal ini bisa membuat segala sesuatu yang baik itu menjadi kurang baik. Ya kenapa kok seperti ini? Karena hukum keseimbangan kaki dan hukum keseimbangan omset ini merupakan satu manipulasi yang betul-betul sudah melenceng dari filosofi pembagian pahala Bapak dan Ibu, ya. Ini sangat hebat sekali, ini dampak dari hukum keseimbangan kaki atau omset. Saya ambil ilustrasi gambar seperti ini. Waktu Anda misalnya bergabung di sebuah MLM, Anda mengajak seorang mitra Anda, saudara Anda, teman Anda, tentu saja Anda dengan satu janji akan komitmen, akan membantu mereka, karena Anda di dalam training pun biasanya menerima satu pendidikan yang cukup bagus, ya dengan membantu orang lain kita bisa menjadi kaya raya. Nah, itu pendidikannya konsepnya bagus. Nah, tetapi ya semua itu kan ditentukan oleh sistem juga. Nah, contoh sekarang begini. Kalau Bapak dan Ibu bergabung di MLM yang menggunakan hukum keseimbangan kaki atau hukum keseimbangan omset, Anda punya satu jalur besar seperti ini, omsetnya ratusan juta, miliaran, puluhan miliar, Anda tidak akan pernah mendapatkan keuntungan yang signifikan. Bisa jadi bahkan Anda tidak dapat keuntungan sama sekali. Keuntungan Anda baru akan diperoleh kalau Anda membangun jalur yang lainnya. Nah, konsekuensinya adalah Anda akan meninggalkan jalur besar. Nah, komitmen ini ya terpaksa Anda ingkari. Anda akan konsen di jalur yang kecil karena memang sistem memaksa Anda seperti itu. Ya, tidak Anda ikuti artinya Anda tidak bakal dapat duit. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu, ini mulai muncul konflik dengan jalur yang besar, ya karena ada ungkapan, ya satu anak emas itu ribuan anak tiri yang terlahir. Ya, nah mereka ini kan akhirnya menjadi merasa dianak tirikan oleh Bapak dan Ibu karena Anda menganak emaskan jalur yang kecil ini. Nah, jadi konflik mulai muncul. Ya, ini yang terjadi di bisnis MLM pada umumnya sampai hari ini. Jadi yang salah itu sebetulnya bukan bisnis MLM-nya, sistemnya. Anda lihat sekarang sistem di bisnis MLM manapun itu melahirkan konflik seperti ini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ada juga konflik kepentingan ya dengan mitra dan perusahaan. Ya, ini pun terjadi. Jadi bukan konflik antar mitra saja. Konflik pun itu mulai meluas antara mitra dengan perusahaan. Nah, kenapa konflik ini muncul? Karena permasalahannya adalah ada dua visi yang kontradiksi antara keinginan mitra dengan keinginan perusahaan.
Perusahaan itu akan sangat diuntungkan jika kebanyakan mitranya kakinya pincang alias hanya punya satu jalur. Nah, sedangkan mitra ya tentu saja akan mendapatkan keuntungan kalau punya dua jalur. Nah, ini Bapak dan Ibu ya konflik yang bakal terjadi. Jadi, sekali lagi catat baik-baik ya dampak hukum keseimbangan kaki atau hukum keseimbangan omset. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Ini satu gambaran yang memang sekarang ini banyak orang tidak memahami dampak hukum keseimbangan omset atau dampak hukum keseimbangan kaki. Malah yang ditonjolkan adalah isunya tentang tupo. Katanya MLM ini justru yang permasalahan tupo. Tupo itu tidak membuat pertemanan atau persaudaraan menjadi rusak. Yang membuat pertemanan dan persaudaraan menjadi rusak itu adalah sekali lagi ini Bapak Ibu. Hukum keseimbangan kaki atau hukum keseimbangan omset. The real problem, masalah yang sesungguhnya ada di situ. Ya, hanya orang menutup-nutupi permasalahan itu dengan mengangkat isu tupo. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu sebaiknya kaji benar-benar dengan pikiran yang jernih ya tentang hukum keseimbangan kaki ini. Oke, nah Bapak dan Ibu sekarang kita lihat lanjutannya. Bahwa MLM dengan sistemnya yang menggunakan hukum keseimbangan kaki atau hukum keseimbangan omset, itu dia bisa menjadi media yang tadinya adalah untuk membangun aset masa depan, tetapi bisa jadi hanya merupakan media di mana kita menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya saja. Setiap orang itu mau tidak mau akan sibuk di dalam permainan menyeimbangkan kaki dan omset. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Dia akan betul-betul menyita waktu, tenaga, dan biaya kita. Ya, oke, itu permasalahan di bisnis MLM. Yang katanya MLM ini adalah bisnis financial freedom, ya kebebasan keuangan. Ya, itu bagaimana kita bisa mencapai posisi tersebut, ya kondisi tersebut karena memang kita harus selalu menyeimbangkan kaki, ya atau menyeimbangkan omset. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang kita lihat terakhir adalah bahwa MLM dengan sistem keseimbangan kaki atau keseimbangan omsetnya itu tadinya memang dia merupakan media untuk membangun sifat gotong royong, ya tetapi kenyataannya dia bisa menjadi media untuk saling mengeksploitasi. Ya, Bapak dan Ibu akan terlibat di dalam pekerjaan sekali lagi menyeimbangkan jaringan karena memang Anda kalau jaringannya seimbang ya alias bertumbuh, yang lainnya baru Anda bakal dapat uang. Dan bukan hanya Anda, semua orang sekali lagi akan sama ya karena dia ada di dalam sistem yang sama. Pekerjaan menyeimbangkan jalur ini yaitu merupakan pekerjaan yang bakal menyita waktu, tenaga, dan biaya ya serta mengorbankan pertemanan. Nah, jadi inilah sifat eksploitasi yang bisa dimunculkan oleh sistem yang diterapkan oleh sebuah bisnis MLM. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu ya, yang tadinya Anda pun tidak punya sifat mengeksploitasi, ya akhirnya karena Anda pun tereksploitasi dan Anda pun ketika mengajak di bisnis MLM, yang mengajak saudara, teman, dan yang lain-lain, mereka masuk ke dalam sistem yang sama. Ya, akhirnya terjadilah saling eksploitasi tersebut. Oke, nah jadi Bapak dan Ibu mau tidak mau harus membangun jalur yang lainnya dan ini pekerjaan yang memang cukup menyita waktu, tenaga, dan biaya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sekarang mari kita lihat bedanya Gensei. Kok saya memperbesar atau menghebat-hebatkan Gensei? Karena memang Gensei itu Bapak dan Ibu terlahir dengan satu tujuan untuk mengembalikan bisnis MLM ini sebagai bisnis yang baik dan benar. Ya, oke. Nah, ini kita lihat sekarang. Kalau Anda di Gensei ini baru mensponsori satu orang, dia ternyata hebat, bisa melahirkan omset yang besar, ya, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, maka Bapak dan Ibu ya tidak ada kewajiban untuk mengembangkan jalur yang lainnya agar Anda bisa menikmati omset dari jalur warna kuning yang sudah besar tersebut. Ya, kalaupun Anda tidak bisa mengembangkan jalur yang lainnya atau belum bisa, Anda tetap memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan besar yang tidak terhingga dan tugas Anda adalah satu, tutup poin. Ya, Anda belanja. Kan niat Anda waktu bergabung di MLM itu adalah bisnis jual beli. Ya, maka Bapak dan Ibu ya selayaknya Anda sebagai pengusaha, pedagang, ya haruslah Anda selalu memiliki stok produk. Adapun di MLM menjual itu sifatnya sementara. Ya kalau Anda misalnya hanya dengan belanja 200 poin per bulan alias 6 box produk, ya kalau rupiahnya adalah Rp990.000, tetapi Anda kan bisa mendapatkan bonus yang unlimited. Bonus Anda 10 juta saja, ya Anda kan sudah bisa berhenti jualan dan produk itu dikonsumsi. Ya dan Anda terus-terusan belanja. Oke, nah sekarang bagaimana kalau tidak ada tupo? Ya kalau tidak ada tupo, ya artinya Anda punya satu jalur begini mau dapat uang dari mana? Mau tidak mau Anda harus mengajak orang lain kalau ingin dapat
bonus. Ya, nah ini karena memang MLM-nya menggunakan hukum keseimbangan kaki atau hukum keseimbangan omset. Sedangkan di Gensei sekali lagi, ya Anda belum dapat ini, Anda untuk mendapatkan uang yang tidak terbatas, cukup belanja 6 box saja. Anda tinggal konsen ya membantu dan membesarkan omset yang ada di jalur yang besar ini. Ya tidak ada ruginya karena semakin besar omset mereka, bonus Anda bisa semakin besar, kaki Anda semakin kuat. Nah, jadi artinya di MLM Gensei ini ya dengan sistemnya yang tidak menggunakan hukum keseimbangan omset atau tidak menggunakan hukum keseimbangan kaki, insya Allah ya Anda konsen dan komitmen untuk membantu satu jalur ini pun Anda bisa menghasilkan uang yang tidak terhingga. Sistem tidak memaksa Anda untuk jalir. Ya, nah sistem tidak memaksa Anda untuk jalir. Nah, sekarang mari kita lihat ini beberapa hal yang sering kita temui di dalam umumnya bisnis MLM. Ya, keuntungan yang ada yang dibagikan itu biasanya di umumnya MLM yang sekarang ada di dunia ini, yaitu tidak mutlak atas dasar omset jual beli, ya tetapi atas keseimbangan kaki dan omset. Jadi, kalau Anda bisnis konvensional, itu kan keuntungan mutlak dihitung dari omset. Sedangkan MLM ini adalah dihitungnya bukan dari mutlak omset ya tetapi dari keseimbangan kaki dan keseimbangan omset. Nah, hal ini yang membuat MLM itu menjadi bukan bisnis Bapak dan Ibu ya. Maka kelahiran Gensei ini visinya adalah mengembalikan MLM sebagai sebuah bisnis. Dan yang paling penting yang harus Anda perhatikan, di dunia ini hampir tidak ada perusahaan MLM yang transparan seperti Gensei sebagai bisnis kemitraan. Transparannya di mana Bapak Ibu? Kalau di Gensei, itu mitra tahu berapa bonus yang harus dibayarkan setiap periodenya. Pertanyaannya, Anda sekarang sedang menjalankan bisnis apa? Anda tahu tidak hal seperti ini? Oke, yang kedua, di Gensei, semua mitra itu tahu berapa bonus yang terbayarkan. Ya, setiap periodenya itu berapa bonus yang terbayarkan. Mitra Gensei tahu ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda mungkin pernah menjalankan bisnis yang lainnya? Anda pernah tahu sampai seperti ini atau tidak? Ya, Anda yang tahulah. Yang berikutnya, di Gensei, mitra itu tahu berapa sisa bonus yang belum terbayarkan. Dan catat baik-baik Bapak dan Ibu. Ya, kalau Anda misalnya mengatakan bahwa MLM kami itu payout-nya sekian persen, 40% dah, 50% lah. Bukan itu yang penting. Ya, yang harus Anda ketahui adalah dari payout yang dikeluarkan itu bakal selalu ada sisa setiap periodenya yang tidak terbagikan. Kenapa? Karena memang banyak mitra yang belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat apa? Di antaranya adalah karena mitranya misalnya baru punya satu jalur alias pincang. Nah, pasti itu bakal menyisakan bonus. Dikemanakan Bapak dan Ibu bonus yang belum terbagikan tersebut? Nah, kalau di Gensei, mitra tahu persis kemana sisa bonus yang yang belum tersalurkan. Ya, dia disalurkannya kemana. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu nanti tinggal pahami yaitu tentang konsep yang namanya spesial bonus yang ada di Gensei. Jadi spesial bonus ini merupakan satu wadah. Kalau ada sisa bonus yang belum terbagikan, maka dia masuk ke dalam spesial bonus dan dibagikan setiap bulan dengan syarat dan ketentuan yang ada di spesial bonus tersebut. Ya, oke Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan, ya kita bisa diskusi, ya, apakah itu secara online ataupun secara offline. Ya, secara online lewat webinar ya atau lewat media yang lainnya, secara offline itu dalam acara-acara yang kami selenggarakan. Terima kasih.